Masih bersama kami di Presisi Siang. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri, Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Direktorat Polair Polda Maluku Utara pada Kamis pagi. Berikut laporan personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma. Pemirsa, Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Direktorat Polairut Polda Malut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kakor Polairut Bahar Kampolri melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Direktorat Polairut Polda Maluku Utara. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan pembinaan personel di wilayah perairan. Selain itu, kunjungan kerja ini untuk memeriksa kesiapan sarana dan prasarana serta berdialog langsung dengan personel untuk menyerap aspirasi dan kendala operasional di lapangan. Kakor Polairut Bahar Kampolri Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan didampingi pejabat utama Bahar Kampolri disambut langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stefan M. Napiun dan Direktur Polairut Polda Maluku Utara Kombes Pol Azari Juanda beserta jajaran personel di Polairut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Bahar Kampolri Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah perairan. Ia turut menyoroti urgensi peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap situasi darurat di laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Polda Aceh melaksanakan penanaman jagung serentak di kawasan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung swasembada pangan 2025. Kapolda Aceh turun langsung memberikan dukungan penuh terhadap sinergi antara Polri, kelompok tani, dan pemerintah. Berikut laporan dari Bribtu Rivaltus Husna dan Bribda Salsabila. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Polri, saya Bribtu Riva. Dan saya Bribda Salsa melaporkan langsung dari Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Dalam rangka kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025. Sobat Polri, kegiatan ini merupakan bagian dari aksi serentak yang juga dilakukan oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, termasuk oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, yang hari ini juga turut melaksanakan penanaman jagung di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi Bapak Kapolri, kami laporkan bahwa memang lahan hutan perhutanan sosial di Aceh ini ada 160.620 hektar. Namun setelah kita lakukan klarifikasi bersama-sama dengan Kesatuan Pengelola Hutan, lahan yang tersedia ready untuk tanam hanya 202 hektar. Karena terkait dengan lahan yang tidak bisa digarap karena masuk dari kawasan hutan konservasi gajah, kemudian hutan lindung, dan juga terlalu jauh dari kawasan pemukiman warga serta kondisi geografis yang sangat sulit untuk dicapai. Sehingga lahan siap tanam yang hasil klarifikasi hanya seluas 141,7 hektar. Penanaman ini akan dilakukan secara bertahap di 56 titik lahan di wilayah hukum Polres dan Polresta jajaran Polda Aceh dengan target hasil panen mencapai kurang lebih 600 ton jagung. Untuk mendukung kelancaran kegiatan ini turut digunakan berbagai alat dan mesin pertanian antara lain 6 unit traktor roda 4, 23 unit hand traktor, 115 unit corn seeders, 46 unit pompa air, 56 unit pengukur tanah, dan 46 unit sprayer. Demikian informasi yang dapat kami rangkum untuk Anda dari kawasan Lembah Selawah Aceh Besar. Saya Bribtu Riva Dan saya Bribda Salsa melaporkan untuk Anda. Salam Presisi.
Dalam rangka mendukung program nasional swasembada pangan tahun 2025, Polres Banjar gelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan perhutanan sosial di Jalan Teluk Sanggar, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan lahan produktif dalam program penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar yang digagas oleh Polri di seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Tujuannya kegiatan ini memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pelaksanaan salah satu asta-cita Presiden Republik Indonesia, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Acara penanaman ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting antara lain Bupati Banjar, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora, dan Ramil Martapura Kapten INF Mustadim, Ketua Kelompok Tani Teluk Sanggar Tani, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjut dengan penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025. Kegiatan juga terhubung secara daring melalui Zoom meeting dengan titik lokasi penanaman jagung serentak lainnya di seluruh Indonesia yang terpusat di Grobogan, Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kegiatan penanaman dilakukan di atas lahan seluas 1 hektar yang dikelola oleh kelompok tani Teluk Sanggar Tani. Kapolres Banjar AKBP Fadli menyampaikan, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Polri melalui program ini menunjukkan peran aktif tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membantu masyarakat memanfaatkan lahan secara produktif demi tercapainya kemandirian pangan bangsa. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, Polres Simalungun bersama Forkopimda Kabupaten Simalungun berpartisipasi dalam program penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025. Penanaman jagung berlangsung di lahan pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tapian Dolok. Polres Simalungun mengikuti program penanaman jagung kuartal 3 secara daring dari pusat yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah, yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kegiatan dilanjutkan dengan menanam bibit jagung di lahan seluas 40 hektar milik pemerintah Kabupaten Simalungun. Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto mengatakan, bibit jagung yang diakomodir oleh Kabupaten Simalungun mencapai 64 ton dari 24 kecamatan di Kabupaten Simalungun. Untuk wilayah Kabupaten Simalungun sebanyak 64 ton. Ini dibagi dengan 24 kecamatan. Nah, di bawah sudah ada diakomodir dengan 359 kelompok tani. Nah, ini sudah dibagi, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, dan ini tetap dipantau dari pihak kepolisian. Pelaksanaannya, Pemda, khususnya ke Dinas Pertanian, itu sudah membagi. Jadi hari ini, sampai hari ini, kita sudah menanam sebanyak 491 hektar. Ini akan berkelanjutan. Kenapa belum semua terrealisasi? Karena faktor cuaca. Mungkin ke depannya ya Pak Wakil ya, sambil berjalan ini akan terrealisasi semua. Wakil Bupati Simalungun Beni Gusman Sinaga mengapresiasi sinergisitas Polri bersama pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan swasembada pangan. Di hari ini adalah tonggak sejarah bahwa beberapa instansi memiliki keinginan untuk berswasembada pangan, terutama dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah adalah tingkat kabupaten kota. Di sini juga perlu saya tekankan ada kinerja atau kolaborasi dari antar instansi, dan kami dari pihak pemerintahan Kabupaten Simalungun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak, khususnya pihak kepolisian yang sudah bisa mengawasi. Dalam arti kata, di sini kita tahu bahwa ada program pusat dan sudah diturunkan
bibit untuk jagung. Kalau nggak salah 64 ton, dan di sini kita sudah menanam dari 413 daerah desa, itu sudah 491 hektar ya. 491 hektar sudah ditanami semua. Program penanaman jagung serentak ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menunjukkan komitmen Polri sebagai bagian integral dari upaya pembangunan bangsa. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Sarmi turut berpartisipasi secara daring dalam penanaman jagung kuartal 3 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu siang. Turut hadir dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 ini, Wakapolres Sarmi, Kompol Aser Borom, pejabat utama Polres Sarmi beserta Forkopimda dan instansi terkait, hingga kelompok tani Dasawisma Kampung Sumsar. Kegiatan diawali dengan Zoom meeting bersama Mabes Polri yang memaparkan terkait langkah-langkah strategis dalam rangka swasembada pangan. Lalu dilanjutkan penanaman jagung secara serentak oleh seluruh peserta. Kegiatan penanaman jagung ini menjadi salah satu dari gerakan nasional dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Sarmi, lahan seluas 3.500 meter persegi telah dipersiapkan untuk ditanami bibit jagung. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya 2025 terus memperkuat pendekatan persuasif dan berinteraksi dan komunikasi langsung bersama masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Poso. Kalau sudah siang, longgar sudah siang. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya 2025 terus memperkuat pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kegiatan sambang dan silaturahmi pada Rabu pagi. Personel dari 4 pos Kamtipmas Taman JK, Kalora, Tabalu, dan Masamba aktif menyambangi warga di berbagai wilayah Kabupaten Poso. Keberadaan 4 pos Kamtipmas di titik-titik strategis Poso menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan sambang ini. Warga yang dikunjungi pun merespon positif kehadiran aparat dan mengapresiasi upaya dalam menjaga komunikasi secara rutin. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya persuasif dalam rangka menjaga stabilitas keamanan serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Para personel menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas dan mengajak warga untuk bersama-sama menjaga ketentraman lingkungan. Kasatgas 3 Preventif Operasi Madagoraya Kombes Pol Kurniawan Tandirongray mengatakan bahwa pendekatan dialogis kepada masyarakat sangat penting dalam membangun kepercayaan, terutama di wilayah yang pernah terdampak konflik. Selain menyampaikan pesan keamanan, personel juga mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Hal ini dinilai penting agar Satgas Madagoraya dapat memahami dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara lebih menyeluruh. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.